Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali kita beribadah di tempat ini atas penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, kita bisa kembali di tempat ini beribadah bersama, bersekutu bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kehidupan kita di hari ini kita mau sungguh serahkan hanya kepada Tuhan. Seluruh aspek hidup kita, hati, pikiran, dan seluruh yang ada, baiklah kita serahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita saya jemput kita semua untuk membawa hidup kita. Kita akan berdoa pagi hari. Kami bersyukur Tuhan atas cinta-Mu dalam hidup kami, tak pernah berakhir. Kasih dan setia Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami sadari kami tidak mampu, kami sadari kami hanyalah manusia yang terbatas adanya Tuhan. Maka daripada itu kami membawa seluruh hidup kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan kepada-Mu saat ini Tuhan. Dan biarlah kami tenggelam dan terlarut di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan padamu Tuhan.
Tenggelam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Saat indah kami rasakan bersama ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan kedamaian yang abadi, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Sangat indah ku berhadapan denganmu.
rasakan kedamaian ketika kami datang di hadirat. Lebih lagi Engkau tenggelamkan kami. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Kami mau berdiam lama di dalam hadirat. Ya Tuhan, berkaryalah Engkau, bekerja.
Haleluya.
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari silakan bagi saudara. Kita persiapkan hidup kita. Kita siapkan tanah hati yang baik kita. Biar firman Tuhan akan mentaburi saat hari ini ke tanah hati kita yang subur. Dan biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penuntun dan pedoman di dalam hidup kita, dan akan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat sanggup melewati badai hidup yang semakin hari yang mungkin semakin berat kita rasakan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah
sejauh langit dari bumi. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu penuhi setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada hari ini. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang akan terus membawa kami untuk semakin bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Engkau melawat setiap kami, sehingga ibadah kami bukan sekedar sebuah rutinitas, tetapi kami kembali boleh berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan melalui pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan, kami tahu Engkau mampu melawat, mengubah kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami rindu akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu atas kami, sehingga kami boleh mendengar sebuah firman rema yang menjadi sesuatu hal yang hidup dalam hidup kami, sehingga kami mengerti dan mengenal firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Wah, kurang semangat ini semua. Ya. Shalom. Nah, ini baru mantap ya anak-anak Tuhan. Oke, hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema, karena masih dalam bulan ini berbicara tentang membuang perangai buruk, ya. Karena kita tahu di dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, tetapi sebagai orang Kristen masih ada perangai-perangai buruk yang masih kita bawa dalam hidup kita, ya. Karena itu masalah di dalam jiwa kita yang sudah mungkin bertahun-tahun karena latar belakang, oleh karena lingkungan, oleh karena peristiwa-peristiwa masa lalu, itu membentuk hidup kita menjadi seperti yang ada sekarang ini. Dan oleh sebab itu, hari-hari ini kita akan membuang semua manusia lama, perangai-perangai buruk yang ada dalam hidup kita, supaya kita memiliki sebuah gaya hidup yang baru di dalam Kristus, ya. Oke, hari ini sharing firman Tuhannya adalah, temanya adalah mengatasi ketamakan, ya, mengatasi ketamakan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. 3 ayat saja ya. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Oke, sudah dapat semua ya? Kalau sudah dapat semua, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya
memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi ternyata hidup kita ini di dunia yang saat ini kita sedang jalani ini tentunya hanya sementara. Ada sebuah hidup yang sebenarnya yang merupakan hidup setelah kita dipanggil Tuhan. Dan hidup yang sebenarnya nanti ini ditentukan juga oleh kehidupan kita yang sekarang selama kita ada di bumi ini. Ya, di dalam ayat ini Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya memberitahukan, menyampaikan kepada orang-orang kaya. Karena kenapa? Karena banyak seperti Yesus katakan bahwa orang kaya itu mungkin banyak kali susah masuk dalam kerajaan Allah. Ya, firman Tuhan katakan, bukan mungkin lagi sih, sebenarnya jelas ya. Firman Tuhan katakan lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi saya mau katakan tidak salah untuk menjadi orang kaya. Betul kan? Alkitab sebenarnya tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang kaya. Jadi jangan salah mengerti yang tadi disampaikan. Alkitab tidak pernah melarang kita memiliki banyak uang. Tetapi waktu kita menjadi kaya, waktu kita menjadi banyak uang, hati-hati. Hati-hatinya yaitu apa? Paulus katakan supaya mereka jangan menjadi tinggi hati, menjadi sombong, ya, sehingga mereka hanya berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, yaitu kekayaan mereka. Tetapi mereka harus berharap kepada sesuatu yang pasti, yaitu Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Karena sebanyak-banyaknya harta yang kita kumpulkan di dunia ini, itu semua bisa habis. Bisa habis. Ada banyak contoh orang yang mengumpulkan harta begitu banyak semasa mudanya, tetapi hanya dalam waktu sekejap itu bisa habis dengan ketika dia masuk dalam rumah sakit. Ya, dia sakit sebuah penyakit yang membuat dia harus berobat ke luar negeri, kemanapun untuk mengatasi penyakitnya, dan itu pun tidak menjadikan dia sembuh. Masa pandemi ini merupakan sebuah bukti. Ada banyak orang kaya pada waktu corona ya, sedang naik-naiknya. Kata dia bilang kalau corona lagi naik, mesti panggil Cironi katanya. Cirona sorry. Corona kan konya ya. Ini kalau corona naik lagi panggil Cirona katanya. Nah, pada waktu naik-naiknya, orang kaya pun mereka kebingungan mencari tempat untuk, waktu itu ada untuk diisolasi ya, di Wisma Atlet atau di hotel-hotel, karena tempat rumah sakit itu sudah penuh. Jadi mereka dengan keuangan mereka yang banyak pun mereka tidak bisa membeli tempat, tidak bisa membeli rumah sakit ya. Bahkan tidak bisa membeli oksigen. Pada waktu itu sempat oksigen sulit didapatkan. Ternyata uang tidak bisa menjadi sebuah jaminan bahwa kita akan bisa mendapatkan sebuah apapun yang kita inginkan. Ya, jadi di sini kita belajar, Alkitab mengajarkan melalui Rasul Paulus supaya mengingatkan kepada setiap kita, ya, terutama khususnya yang orang-orang kaya, supaya jangan berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, yaitu kekayaan mereka, ya. Karena dikatakan ayat selanjutnya di dalam ayat 17, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oke, sebelum kita akan lihat penjelasan dari ayat-ayat ini, begini Bapak Ibu Saudara ya, temanya kan bicara soal tamak. Apa itu tamak? Bukan sejenis makanan apa ya yang dari
dari Korea, bukan. Tamak ini adalah serakah atau rakus, atau juga di dalam KBBI dikatakan ini bicara soal kepentingan diri sendiri, dan juga dijelaskan tamak itu juga kikir. Nah, jadi ini semua yang bicara tentang tamak ini adalah semua hal itu: kikir, pelit, kemudian serakah, rakus, mementingkan diri sendiri. Nah, apa itu tamak? Tamak itu penjelasannya, definisinya adalah sebuah hasrat atau keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya, memiliki sebanyak-banyaknya, sekalipun dengan cara yang curang, sekalipun dengan cara yang tidak halal. Kalau orang sudah dikuasai oleh keserakahan, ketamakan, maka dia tidak pandang kalau perlu mengorbankan orang lain demi keinginannya, hasratnya itu bisa terpenuhi. Nah, ini yang Alkitab katakan hati-hati kepada segala bentuk ketamakan. Karena Yesus juga mengingatkan kepada jemaat, kepada umat Tuhan, kepada gereja, kepada murid-muridnya, supaya jangan sampai kita terjebak dengan sikap serakah. Karena dunia ini di zaman sekarang ini, egoisme manusia kan semakin tinggi. Dan kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang serakah atau tamak. Dan sikap serakah atau sikap tamak ini dapat menghancurkan hidup kita. Saya ulangi, sikap serakah, rakus, atau tamak ini akan menghancurkan kehidupan kita kalau kita tidak berjaga-jaga supaya jangan memiliki sikap ini. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa di dalam ayat ini Tuhan sedang memberikan sebuah peringatan keras kepada setiap manusia, bukan saja orang kaya, tapi juga kepada setiap kita. Jangan sampai menjadi serakah. Karena serakah itu juga berarti menginginkan milik orang lain. Nah, ini hati-hati. Kalau kita sudah mulai merasa, wah kok tetangga sebelah misalnya TV-nya baru, ya. Oh, saya TV-nya lama nih. Saya pengen beli yang lebih bagus daripada rumah tetangga saya. Nah, ini hati-hati. Atau misalnya kita mulai melihat ada sebuah barang yang kita rasa, wah barang ini bagus, saya belum bisa, saya belum punya, saya nggak bisa memilikinya, sehingga kita punya keinginan untuk mendapatkan barang itu. Itu juga sebuah sikap, saya katakan, mengarah kepada segala bentuk ketamakan. Ketamakan itu juga saya katakan tadi, karena itu yang dikatakan oleh KBBI, bukan saya, adalah sikap pelit atau kikir. Nah, pelit atau kikir ini berarti semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah bentuk-bentuk dari ketamakan, ya. Jadi di sini Allah memberi peringatan keras kepada semua manusia, ya, supaya tidak mengabdi kepada dua tuan. Tuhan katakan, kalau kamu mau mengabdi, nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada Mamon, dan Mamon nggak bisa. Harus memilih salah satu. Kalau kamu mengabdi kepada Mamon, ya berarti kamu menjadi hamba uang, dikuasai oleh uang. Kan mengabdi. Jadi mengabdi berarti ada tuan yang kita abdikan. Nah, kamu harus memilih. Kata Alkitab, kamu mau mengabdi kepada Mamon, kepada uang. Kalau kamu mengabdi kepada Mamon atau uang, maka kamu akan menjadikan seluruh hidupmu, waktu-waktumu adalah untuk mengejar uang dan kekayaan. Tetapi kalau Tuhan katakan, kalau kamu mau mengabdi kepada Tuhan, berarti hidupmu terarah kepada Tuhan. Pekerjaan yang kamu geluti, yang kamu kerjakan hari-hari ini bukan menjadi tujuan hidup. Itu hanyalah sarana untuk menjadikan hidupmu menjadi orang yang menjadi berkat. Ya. Nah, di sini jadi kita harus tahu dulu sebelum kita terjebak dengan hal-hal soal tamak dan serakah ini yang sedang terjadi di seluruh dunia. Roh ini sedang bekerja di akhir zaman ini,
maka kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita boleh, saya katakan tadi, kita boleh mengejar uang, boleh untuk mendapatkan uang, boleh menjadi kaya, itu boleh. Tetapi kalau kekayaan yang kita miliki ini hanya untuk diri kita sendiri, ya, tujuan hidup kita adalah mendapatkan uang banyak, menjadi kaya, terus untuk diri kita sendiri, maka disitulah kita akan menjadi orang yang tamak atau orang yang serakah. Jadi ketahuilah, waktu Tuhan memberkati engkau, Tuhan punya tujuan. Amin. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Semua berkat, karena firman Tuhan katakan bahwa semua apa yang Tuhan lakukan ini adalah anugerah atas setiap kita. Jadi susah payah kita itu tidak akan melebihi, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ya, kita katakan begitu ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak dapat menambahkannya. Di sini ya. Nah, jadi hari-hari ini mari kita menyadari akan hal-hal ini, karena Yesus dengan tegas mengatakan supaya kita jangan mengabdi kepada dua tuan. Artinya apa? Artinya manusia harus memilih mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Nah, hal ini juga mengingatkan kita bahwa uang bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat diri kita sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan. Hati-hati, karena Yesus waktu menjelaskan mengenai kamu harus mengabdi kepada jangan mengabdi kepada Mamon atau kepada Tuhan. Jadi diberikan sebuah pilihan, seakan-akan ada persaingan antara Tuhan dengan Mamon. Jadi manusia bisa sampai mengikatkan dirinya dengan uang, sehingga mereka sudah tidak menganggap Tuhan lagi itu sebagai sesuatu hal yang penting. Tidak menganggap bahwa hidup mereka ini, kalau perlu, bahkan di zaman sekarang ini sudah terbukti ya, ateis begitu banyak di zaman sekarang ini. Karena kenapa? Karena manusia hanya mengejar kepentingan dirinya, mengejar uang, Mamon, mengabdi kepada Mamon, sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Padahal kalau mau dilihat, seluruh alam semesta, seluruh ciptaan yang dibuat oleh Tuhan, kalau tidak ada Tuhan yang membuatnya, siapa yang membuatnya? Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Nggak mungkin kan? Pasti ada sesuatu atau ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan langit, dengan bintang-bintang, dan manusia sampai menolak Tuhan ini adalah karena manusia hanya mengejar keinginan dan kepentingan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, mari agar kita dapat mengatasi ketamakan akan uang, ya, ada 3 hal yang harus kita ingat. Saya akan sharingkan tentang 3 hal yang harus kita ingat sehingga kita tidak akan terjebak dalam ketamakan, dan kita dapat mengatasi ketamakan oleh karena uang. Alkitab juga mengatakan bahwa cinta akan Tuhan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mulai mencintai uang, mengabdi kepada uang, menjadikan Mamon sebagai tuan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan berbuat jahat. Ujungnya kita akan menjadi orang-orang yang serakah. Dan saya akan sharingkan 3 hal untuk kita dapat mengatasi, yang harus kita ingat dalam mengatasi ketamakan. Yang pertama adalah pemberian itu untuk dinikmati. Yang pertama, pemberian yang daripada Tuhan itu untuk dinikmati. Coba kita lihat dulu ya. Di dalam Pengkhotbah 3, kita akan baca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang
dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi Salomo sebagai penulis daripada kitab Pengkhotbah ini mengatakan bahwa manusia di dalam mengejar untuk mencukupi kebutuhannya, baik itu makan, minum, dan menikmati kesenangan dari hasil jeripayahnya, itu semua adalah karunia Tuhan. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan mau sebenarnya setiap kita menikmati berkat-Nya. Amin. Tuhan itu baik. Kamu bekerja keras, kamu bekerja untuk bisa menghasilkan uang, Tuhan bilang kamu harus nikmati. Amin. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Karena kenapa? Karena sifat tamak ini, sifat serakah ini. Orang yang serakah, dia tidak pernah puas dengan berkat Tuhan. Orang serakah tidak pernah puas dengan pencapaian, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan atas hidupnya. Mereka mau senantiasa lebih, dan lebih. Tambah kaya, sangat kaya, kiat kaya, ya. Seperti Isa katanya, firman Tuhan kata. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita ada di dunia, kalau hanya pengejarannya hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita lihat ada satu ayat yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu di dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15, firman Tuhan berkata begini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Terus saya lanjutkan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Orang kaya ini saking banyak kekayaannya, dia udah gak punya tempat lagi untuk menyimpan kekayaannya. Coba bayangkan, ini orang kaya ini super, ini kelas premium, ya, super kaya. Kemudian di dalam ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Apa yang akan dia perbuat? Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi apa? Alkitab katakan dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lihat, orang kaya ini saking kayanya dia udah gak punya tempat untuk menyimpan hartanya. Nah, setelah dia udah gak punya tempat, apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan, mestinya kan dia bisa bagi dong, mestinya gitu ya, dia bisa berbagi. Tapi yang dia lakukan apa? Saya mau tambah besar, ya. Saya mau beli tanah berapa hektar di sebelah tempat saya beli untuk menyimpan kekayaan saya. Setelah itu saya berkata, hai jiwaku, tenanglah, makan, minum, dan bersenang-senanglah, karena harta ini tidak akan pernah habis bertahun-tahun. Tapi Tuhan katakan, hai kamu orang bodoh, hari ini juga, malam ini juga, nyawamu akan diambil. Dan waktu nyawa orang ini diambil, bagaimana dia menikmati berkat-berkatnya?
tidak bisa menikmati berkat yang bertimbun-timbun, yang dia sudah timbun dari masa mudanya. Karena kenapa? Alkitab katakan karena dia menyimpan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hati-hati. Kita harus, Tuhan mau kita menikmati berkat. Tapi waktu kita menikmati, kita tahu bahwa ini semua bukan untuk diri kita. Amin. Kita tahu berkat, uang itu pemberian Tuhan, itu karunia Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil nyawa kita kapanpun, kita nggak bisa nikmati, ya kita nggak bisa nikmati. Tapi kalau Tuhan bilang, ya kamu siap, aku berkati, kamu boleh menikmati berkat-berkat ini. Bahkan karena kamu suka memberi, karena kamu suka menolong, ya, karena kamu suka berbagi, maka Tuhan bilang gini, waduh, wadahmu ini terlalu kecil, kata Tuhan. Bisa kan? Wadahmu terlalu kecil, karena kenapa? Setiap kali apa yang aku beri kepada kamu, kamu habiskan bukan untuk dirimu, tapi kamu buat orang lain. Nah, karena itu Tuhan bilang gini, udah, aku perbesar supaya kamu bisa semakin diberkati. Waktu kamu semakin diberkati, karena aku tahu hatimu, kata Tuhan, kamu pasti akan berbagi. Wah, itu baru menjadi orang kaya yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, ya, tidak tergerus oleh keinginan di masa sekarang ini, di mana orang cenderung untuk menjadi serakah, cenderung untuk menjadi tamak, untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, jadi di sini Tuhan mau kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan atas setiap kita. Ya, di dalam pemberian ini, pengkhotbah pernah berkata bahwa untuk dapat menikmati semuanya itu adalah karunia daripada Allah. Banyak orang berlomba-lomba menumpuk harta kekayaannya tanpa pernah mampu untuk menikmati kekayaannya. Wah, ini menjadikan ada banyak contoh. Terakhir saya dengar CEO Indomaret, ya, orang kaya yang punya Indomaret, tahu-tahu karena peristiwa kecelakaan lah, melayang nyawanya, nggak bisa menikmati. Ada lagi artis yang baru, ya, lagi naik daun, mungkin sudah tahu ceritanya, Vanessa Angel, serta dengan suaminya lagi sementara naik, punya anak, punya suami, lagi mau hidup baik, mau menikmati, wah sedang naik daun, tapi tahu-tahu meninggal. Dia tidak sempat menikmati, anaknya ditinggalkan karena suaminya juga meninggal. Jadi Tuhan mau kita menikmati berkat-berkat, dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus jaga hati kita supaya jangan menjadi tamak dan serakah. Ya, oke ya. Jadi jangan sampai menumpuk harta kekayaan tapi tidak pernah mampu untuk menikmati kekayaannya. Kemudian waktu yang habis untuk mengumpulkan harta kadang-kadang tidak sebanding dengan kemampuan menikmatinya. Betul nggak? Udah kerja dari pagi sampai pagi lagi, terus kepala jadi di bawah gitu ya, kaki di atas istilahnya, bekerja mati-matian tapi ternyata nggak bisa menikmati. Ini adalah kata pengkhotbah kesia-siaan yang aku lihat di bawah matahari. Manusia yang menjalani hidupnya dengan tidak bisa menikmati berkat-berkatnya, akhirnya hidup mereka menjadi menderita walaupun bergelimang oleh harta. Nah, inilah. Oleh sebab itu, apa yang harus kita miliki supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan ini, tidak menjadi serakah? Yang kita harus miliki adalah rasa syukur. Amin. Kita harus mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan, karena Tuhan mau juga kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan karena saking serakahnya, ya, kita rasa bahwa time is money, waktu adalah uang. Udah ditetapin misalnya kerjanya
dari Senin sampai Sabtu misalnya. Terus hari Minggu kita pikir lagi, wah ini sayang nih ada 1 hari nih. Padahal hari Minggu misalnya hari di mana orang banyak nih, nanti cuannya lebih gede nih di hari Minggu gitu kan. Akhirnya Tuhan katakan kuduskan 1 hari untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kita pikir, wah enggak, time is money, waktu adalah uang. Tidak ada waktu untuk misalnya beribadah. Jangan kita tertipu dengan pencarian-pencarian yang bersifat sementara ini. Amin. Mari kita mengikuti bahwa firman Tuhan katakan 6 hari kamu bekerja, 1 hari kamu kuduskan bagi Tuhan. Ada banyak contoh orang yang tadinya berpikir, wah saya harus bekerja selama 7 hari. Kemudian ada seorang hamba Tuhan pernah sampaikan kepada seorang pengusaha, terus hamba Tuhan ini katakan begini, coba kamu sediakan 1 hari seperti firman Tuhan katakan, kamu kuduskan hari Sabat. Kamu gak kerjain sesuatu bekerja di hari Sabat. Kamu beribadah kepada Tuhan. Coba kamu hitung berkat-berkat Tuhan. Apakah dengan kamu mengerjakan 7 hari bekerja, dengan 6 hari bekerja, berkatnya lebih banyak mana? Dan waktu dia mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan, ternyata 6 hari bekerja, berkatnya ya lebih banyak daripada dia bekerja selama 7 hari. Banyak contoh hamba-hamba Tuhan seperti ini. Kita jangan seperti orang yang seperti ini. Ada sebuah kisah seorang anak kecil. Anak kecil ini suatu kali dilihat sama seorang bapak-bapak sedang menangis di tengah jalan. Kemudian anak kecil ini dideketin oleh bapak-bapak karena anak ini sedang menangis. Terus ditanyakan sama bapak-bapak ini, kenapa nak, kenapa kamu menangis? Terus anak ini bilang gini, iya, uang saya 10.000 hilang. Dan nangis. Ini 10.000 bagi saya uangnya gede pak. Kasih, karena bapak ini kasihan kepada anak ini, akhirnya gini, ya udah daripada kamu nangis terus, ini saya kasih kamu uang. Pas dia lihat dikasih 10.000, bukannya mengucap syukur, dia malah tambah nangis. Wah, kenapa? Bapaknya bingung, kenapa ini anak dikasih 10.000 malah tambah nangis. Akhirnya bapak ini bertanya kepada anak ini, nak, kenapa kamu menangis padahal saya sudah menggantikan uangmu yang 10.000 ini? Terus akhirnya anak ini bilang begini, iya pak, kenapa saya menangis? Coba seandainya saya gak kehilangan uang 10.000, maka saya sudah dapat 20.000 katanya. Nah ini berarti contoh anak yang serakah. Nah, seringkali kita begitu tanpa kita sadar. Kita kalau misalnya kehilangan barang sesuatu bagaimana? Misalnya nih, misal ini contoh, kita tabrakan. Wah, misalnya ada yang tabrakan, terus nyawanya ya puji Tuhan selamat gitu ya. Bahkan tidak sampai tercidera apapun, tapi mobil rusak. Kita mikirnya apa? Aduh sayang ini mobil rusak lebih daripada nyawa kita. Karena kenapa? Karena ternyata mobil kita masih nyicil. Enggak, ini contoh aja. Kita lebih menangisi barang kita daripada nyawa kita yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, hati-hati dengan sikap ini. Karena kita kalau punya sikap seperti ini, kita sedang memupuk sebuah sikap mementingkan diri sendiri, memupuk sebuah sikap serakah atau tamak. Tuhan tidak menginginkan kita memiliki sikap yang demikian. Ya, jadi akhirnya kita harus hidup dengan berkat-berkat. Cukupkan dengan apa yang Tuhan sediakan. Nikmati dengan apa yang Tuhan sediakan. Kalau dulu orang mengejar uang, sehingga setelah dia mengerti bahwa kalau kita terus mengejar uang tidak akan pernah habis, maka dia menyediakan 1 hari untuk keluarga. Dia bersyukur, ternyata wah indah ya ada 1 hari khusus buat keluarga, dibandingin bekerja terus menerus setiap hari mengejar uang. Ternyata kita ada kebahagiaan,
pada waktu kita berkumpul dengan keluarga. Jadi ada ucapan syukur, ada rasa cukup, tidak senantiasa tidak puas, pengen lebih dan lebih lagi. Ya, itu poin yang pertama. Pemberian itu untuk dinikmati. Tapi poin yang kedua ternyata bukan hanya untuk dinikmati pemberian-pemberian itu. Poin yang kedua adalah pemberian untuk dibagikan. Nah ya, yang kedua pemberian untuk dibagikan. Nah, cara agar hati kita tidak melekat oleh harta adalah dengan belajar memberi. Ya, supaya kita tidak terikat dengan uang, dengan harta, kita harus belajar berbagi. Kita harus belajar untuk memberi. Jangan menjadi pelit, tetapi kita harus menjadi orang yang murah hati. Karena murah hati adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita hidup melekat dengan Tuhan, maka kita punya sikap murah hati. Kita punya belas kasihan. Waktu ada orang yang perlu ditolong, kita pengen untuk nolong orang itu. Waktu kita lihat ada orang yang menderita, kita mau supaya membantu orang yang menderita ini dengan apa yang dapat kita perbuat dan kita lakukan. Karena orang yang melekat dengan Tuhan, dia juga akan memiliki sikap daripada Tuhan. Sikap Tuhan itu apa? Memberi. Tuhan gak pernah hanya meminta. Kalau meminta pun itu bukan untuk membuat dia menikmati, karena enggak, dia punya segala sesuatu. Dia berikan kepada semua orang yang dia kasih. Tapi pemberian-pemberian yang diberikan ini, dia mau supaya kita tidak menjadi orang yang egois, yang hanya menyimpan bagi diri kita, tapi harus punya seperti sikap Bapa kita, Tuhan kita, yaitu berbagi, memberi kepada orang miskin. Suatu kali ada orang kaya, Alkitab mencatat ya, seorang kaya yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Ini ayat sering kita baca ya, sering kita dengar. Terus Tuhan katakan, kamu lakukan 10 hukum Taurat, jangan membunuh, ya kan? Terus jangan mencuri. Terus kata orang kaya muda ini, dia katakan begini, semuanya itu sudah aku lakukan sejak aku masih muda, sejak aku kecil. Bagaimana? Selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Terus Yesus berkata apa? Kalau kamu sudah lakukan ini, cuma satu hal yang belum dalam diri kamu, yaitu apa? Jual hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan kamu ikutlah. Waktu orang muda ini mendengar perkataan Yesus tentang hal itu, dia pergi. Karena Alkitab katakan banyak hartanya. Kenapa Yesus berkata demikian kepada orang kaya muda ini? Karena Yesus melihat ada karakter Allah dalam dirinya. Sehingga Yesus katakan, kamu jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah. Kira-kira kalau dia bilang, ya Tuhan, saya akan lakukan itu, kira-kira dia diberkati Tuhan gak? Saya yakin Tuhan akan memberkati dia lebih lagi. Karena Tuhan tahu apa yang dia beri kepada orang kaya ini, dia tahu bahwa ini adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Ya, jadi Yesus melihat sikap hati dari orang, sehingga Yesus berkata demikian. Ya, jadi kita harus punya sikap murah hati. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kita pasti akan merasakan sukacita yang berbeda dengan sekedar menerima. Kita akan merasakan sukacita pada waktu kita memberi. Kita lihat orang yang berkekurangan, yang membutuhkan, kita tolong, maka kita akan merasakan sukacita pada waktu kita memberi. Karena Alkitab katakan, berbahagialah orang yang memberi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, setelah kita pemberian itu untuk dinikmati, pemberian itu untuk berbagi, dibagikan,
Yang ketiga adalah pemberian itu untuk digunakan. Apa maksudnya digunakan di sini ya? Tadi kan sudah berbagi berarti kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang ketiga ini digunakan. Digunakan maksudnya adalah berguna. Nah, coba firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu penting bagi kita menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang kekal. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa pemberian-pemberian yang Tuhan berikan ini kita bisa tabur ya, untuk berguna bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Kalau berbagi itu adalah sikap kita, harus. Tapi sebagian berkat yang Tuhan mau beri kepada kita tentunya bukan hanya kita nikmati, kita makan habis ya. Karena sebagian berkat yang Tuhan beri kepada kita, saya pernah sampaikan, ini adalah benih. Petani itu bisa misalnya tahu bahwa waktu dia panen, semua yang dia panen ini bukan hanya untuk dinikmati atau dia bagikan kepada keluarga-keluarganya. Tetapi apa? Dia tahu bahwa dia perlu juga panen yang dia terima ini adalah sebagai benih, supaya dari satu benih ini dia bisa menjadi berlimpah-limpah, bermultiplikasi. Jadi sediakan ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijadikan benih. Kalau kita tidak menjadikan itu sebuah benih, maka berkat yang kita terima itu sama. Dari tahun ke tahun berkatnya sama. Tapi waktu kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, ya, menabur bagi perluasan kerajaan Tuhan, maka saya percaya kamu akan mengalami pelipat gandaan yang daripada Tuhan. Ini janji Tuhan, ya. Mari kita menggunakan berkat-berkat Tuhan ini, tidak menjadi orang yang serakah, tidak menjadi orang yang tamak. Dan ini juga bukan bicara soal uang, bukan juga bicara soal harta, tapi juga di dalam sikap kita sehari-hari supaya kita lebih mengutamakan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Saya percaya kalau sikap itu ada dalam hidup jemaat Tuhan, ya, saya percaya bahwa Tuhan akan menjadikan engkau orang yang diberkati Tuhan. Jadi berkat itu tidak membuat engkau terjerat, bukan berkat yang menjerat ya, tapi menjadikan berkat itu membuat engkau semakin diberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mau engkau hidup diberkati berlimpah-limpah dengan berkat-berkat yang luar biasa. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, hamba-hambamu. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup di dunia ini ada begitu banyak tawaran Tuhan. Ada begitu banyak jerat yang coba dibuat iblis untuk menjerat anak-anak Tuhan dengan tipu daya kekayaan, dengan tipu muslihat daripada iblis, dengan keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging. Dan salah satu yang dibuat oleh iblis yaitu sifat serakah, yang kami tahu itu bukan berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau mencurahkan anugerah-Mu bagi setiap kami, supaya kami boleh membuang semua perangai-perangai yang buruk, sikap, sifat serakah, sifat pelit, atau sifat yang berhubungan sebagai sebuah sikap tamak Tuhan, yang tidak Engkau inginkan ada dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Saat ini juga hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mencabut itu dari hati kami, mencabut itu dari pikiran kami, Tuhan yang mengubah pola pikir setiap kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa pemberian yang Tuhan sudah berikan, selain kami boleh menikmatinya Tuhan, kami mau juga belajar berbagi.
Dan kami mau juga untuk menggunakannya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan Tuhan, untuk Bapa menabur sesuatu yang menjadi sebuah investasi bagi hidup kami, bahkan investasi kami yang kekal di dalam kerajaan sorga, supaya kami mendapat upah yang di sorga Tuhan. Kami tidak hanya mengumpulkan harta di bumi ini, tapi kami juga mau mengumpulkan harta yang di sorga, yang Tuhan sediakan untuk kami Tuhan, pada waktu kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus berbicara secara lengkap Tuhan, secara jelas kepada setiap kami. Hamba terbatas, tapi roh yang tanpa batas akan menyampaikan isi hati Tuhan untuk kebenaran yang kami dengar ini. Sehingga kami menyadari Tuhan, kami tidak mau tertipu, tidak mau seperti Gehazi yang hanya mengambil semua yang bukan menjadi miliknya Tuhan. Kami tidak mau menjadi seperti bangsa Israel Tuhan, yang oleh karena sifat serakahnya mereka harus mati di padang gurun dan tidak pernah menikmati tanah perjanjian. Ada banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang kami lihat, yang kami tonton Tuhan. Mereka yang hanya mengejar Tuhan hal-hal yang bersifat duniawi Tuhan, mereka kehilangan akan berkat-berkat itu. Hamba berdoa biarlah jemaat tidak mengalami hal ini, dan biarlah jemaat mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, karena mereka menyadari semuanya adalah anugerah, pemberian dan berkat daripada Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami tidak menjadi tamak Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, urapan yang baru Tuhan, berikan kepada Bapak Ferdinand Tuhan, urapan baru daripada Tuhan, minyak baru daripada Tuhan turun tercurah atas hamba-Mu bersama dengan istri keluarga. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang pertama di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk info pengumuman sepanjang minggu ini, Bapak Ibu Saudara bisa melihat infonya di grup TV Alpha Omega, ya.
Dan telah kita sepakati bersama, mulai dari bulan ini kita di minggu pertama dan di minggu ketiga ada persembahan ekstra untuk pelayanan acara Natal kita di tanggal 25 Desember. Untuk itu kita akan memberikan persembahan yang kedua di hari ini. Nah, kita angkat pujian sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua di hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Haleluya. Mari berkemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, Engkau maha besar, maha kuasa, maha dahsyat Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami.
Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan terima kasih kami boleh mengikuti ibadah sampai dengan saat ini Tuhan. Semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, buat pemeliharaanmu, buat penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Kami telah melihat bahwa kami telah mengecap Tuhan semua hal yang baik yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Dan kami mau terus menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kami butuh kasih setia-Mu. Kami meminta biar anugerah-Mu semakin bertambah-tambah, berlimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa ada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan Engkau siap menurunkan berkat-berkat yang khusus bagi setiap kami. Dan kami boleh menikmati semua hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tapi jauhkan kami dari semua hal yang jahat dari hati kami. Sehingga kami menyadari bahwa semua yang daripada Tuhan kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah yang berat Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai. Mereka tidak pernah sendirian. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa memeluk dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan mau menuntun mereka kepada jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kemenangan. Sehingga mereka mampu melewati masalah-masalah mereka dengan janji-janji kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa kami berdoa Tuhan yang senantiasa menguatkan iman percaya dari setiap jemaat-Mu. Sehingga mereka tidak menjadi goyah, tidak menjadi lemah, tetapi tetap percaya, tetap bergantung, tetap berharap kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam harapan kami kepada Tuhan, maka harapan kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami mau tidak bergantung kepada manusia. Kami tidak mau bergantung kepada uang dengan kekayaan kami, tapi kami mau hanya bergantung kepada Tuhan, pemelihara hidup kami yang sempurna. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan sediakan pekerjaan yang layak untuk mereka dapat bekerja seperti yang Tuhan kehendaki, untuk mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan apa saja yang mereka perbuat dengan tangan mereka, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Kami juga berdoa bagi jemaat yang lemah, yang sakit Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur darah Yesus yang ajaib, segala sakit penyakit kami sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan kami percaya dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini sakit, kuasa kesembuhan Tuhan turun atas setiap mereka dalam nama Yesus. Dan oleh bilur Yesus menjadi tahir, menjadi sembuh. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sekolah Tuhan, yang kuliah. Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, kepintaran. Di tengah persaingan dunia ini, mereka tidak khawatir, tidak takut, bahwa mereka punya jaminan yang Tuhan sediakan, bahwa masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan janji Tuhan, kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran kementerian Tuhan, pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan kebijakan yang mereka buat senantiasa mensejahterakan rakyat ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang jaya, bangsa yang diberkati Tuhan, dan bangsa yang boleh diluputkan di tengah masa-masa yang sukar ini, di masa pandemi ini, di masa-masa di mana kami tahu yang tidak ada kepastian dengan masalah ekonomi Tuhan. Tapi kami percaya bahwa doa daripada orang benar bagi bangsa ini, bagi pemerintah kami Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab, sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang makmur, negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang dapat diluputkan dari resesi ekonomi, diluputkan dari masalah-masalah krisis pangan, kelaparan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
bahkan segala bencana-bencana alam yang akan terjadi. Tuhan, kami berdoa Tuhan meluputkan bangsa ini dari bencana alam, baik itu banjir bandang, baik itu gunung meletus atau hal apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bekerja mendengar setiap doa-doa kami bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah kami ini, kami percaya Tuhan bahwa persekutuan kami dengan Tuhan, walaupun hanya beberapa jam Tuhan, persekutuan kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Dan melalui firman kami boleh berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dan biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan boleh tinggal atas kami setelah kami mengikuti ibadah ini. Bahkan kami percaya Tuhan, kami akan diberkati di sepanjang hari-hari ke depan, dan kami akan hidup memuliakan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah mari jemaat Tuhan angkat tangan. Biarlah kasih daripada Bapa yang baik, kasih karunia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas setiap kami, sehingga persekutuan kami dengan Roh Kudus akan semakin intim, semakin indah. Kami semakin menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, dan kami boleh terus melakukan kehendak Tuhan sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan diangkat di awan-awan, dan kami akan tinggal selama-lamanya di dalam kerajaannya yang kekal. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati menikmati